Kita bertemu kembali, berjumpa kembali dalam mata pelajaran Al-Quran. Mata pelajaran Al-Quran. Nah, sebelum kepada proses pembelajaran, seperti biasa, silakan untuk sama-sama membaca doa dan doa untuk dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ya, sebelum belajar membaca doa di dalam hati mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita di pertemuan kali ini berjalan dengan lancar dan berjalan sampai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kepada materi pokok, terlebih dahulu silakan kalau posisi duduknya yang belum rapi silakan untuk dirapikan terlebih dahulu, ya. Bajunya yang dikeluarkan silakan untuk dirapikan dulu agar dalam proses pembelajaran ini kita merasa nyaman dan akan menimba ilmu yang begitu baik. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kepada materi pelajaran selanjutnya, saya ingin tanya dulu. Masih ingatkah materi yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Materi yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Ya, masih ingat ya? Itu di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sekarang, gitu ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Quran surat Ali Imran ayat berapa? Ayat berapa? 109. Ada yang mau membacakan? Silakan. Dengan suara lantang ya. Ya, itu sebagai pembekalan. Nah, jadi sebelum kepada materi yang nanti akan saya sampaikan, itu tentang Quran surat Ali Imran ayat berapa tadi? 190. Ada yang tahu terjemahnya? Siapa yang tahu terjemahnya? Silakan, kasih tangan. Oh iya, silakan. Ya. Jadi di dalam penciptaan langit dan bumi, ya, maka itu terdapat adanya pergantian siang dan malam. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, ini ada analogi begini. Di luar terang tidak? Terang. Kenapa langit sekarang terang? Ayo. Hah? Ada matahari. Pada siang hari bumi akan terang karena ada cahaya matahari. Nah, kemudian ketika malam hari bumi akan terlihat gelap. Karena apa? Kenapa? Pada malam hari matahari tenggelam, bulan muncul. Jadi ketika siang itu tersinari oleh sinar matahari dan malam sinar matahari terhalang oleh apa? Pada malam hari sinar matahari terhalang oleh apa?
tidak? Ya, kata siang dan malam, kemudian bulan dan matahari. Ayo, ada yang bisa membuat kesimpulan? Ayo, ada yang bisa? Ya, ada yang bisa? Nah, ini ayat ini berbicara menunjukkan tentang penciptaan bumi dan langit. Ya. Bumi diciptakan oleh siapa? Langit diciptakan oleh siapa? Penciptaan bumi dan langit bukti apa? Bukti adanya, ya. Lebih rincinya bukti adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penciptaan langit dan bumi itu bukti nyata bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dengan kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan langit dan bumi dengan hiasan matahari dan bulan. Pernah berpikir tidak? Allah menciptakan bumi secara penelitian bentuknya bulan. Ya. Allah menciptakan langit dengan begitu hamparan yang luasnya, secara akal tidak ada beberapa tiang penyangga. Pernah berpikir sampai sana? Pernah. Itu adalah bukti apa? Bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami tentang Quran surat Ali Imran ayat 190 ini, silakan kalian buat 4 kelompok, ya. Buat 4 kelompok untuk mendiskusikan, ya, diskusikan Quran surat Ali Imran ayat 190 ini dan mencari apa isi kandungan dari Quran surat Al Imran tersebut. Paham ya? Paham? Kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Silakan kalian berdiskusi, ya. Amati ayatnya, analisis juga artinya dan juga yang lainnya. Nanti simpulkan apa yang kalian hasilkan tentang isi kandungan Quran surat Al Imran ayat 190. Saya kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan.
Ya, terus terang. Selanjutnya kelompok 2. Silakan sampaikan. Sehingga manusia diharapkan dapat berpikir kritis untuk memikirkan keadaan tindaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akalnya yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpikir kritis tentang kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharapkan manusia lebih mengenal penciptaannya dan memiliki pribadi yang unggul dalam segala hal. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia untuk memikirkan dan merenungi langit dan bumi tentang kejadiannya. Allah yang menentukan caranya seperti bintang-bintang, bulan, dan matahari serta pengendaliannya. Laut, gunung-gunung, pohon-pohon, dan kebesaran Allah disebut Ulul Albab. Menurut Ibnu Katsir, Ulul Albab adalah orang-orang yang memiliki kesempurnaan akal dan kecerdasan. Ya. Kelompok 3. Silakan. Menaungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam disebut tafakur. Bertafakur adalah memenuhi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta mentaati sehingga menunjukkan keimanan yang kuat tentang keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah satu-satunya yang sebenarnya pernah bertutur. Ya, terima kasih. Kelompok 4. Memenuhi ayat-ayat Allah akan menunjukkan kepadanya dalam penciptaan dalam berbagai serta mengukuhkan keimanan kepadanya sebaliknya meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati akan keras maka menjadi butuh terhadap kehidupan kebenaran sehingga seakan tidak ada bedanya dengan binatang ternak yang hidup di muka bumi lalu mati menjadikan. Dengan demikian setiap waktu hendaknya diisi dengan berpikir kepadanya serta memikirkan keajaiban yang terdapat dalam ciptaannya yang menggambarkan kesempurnaannya menciptakan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan masalah yang sangat rumit dan yang harus menjadi layar kemudian manusia secara akhirnya menjadi berpikir kritis yang dimaksud adalah memikirkan dan melakukan tadabbur semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menyadari Allah adalah penciptanya yang maha agung. Nah, jadi dari hasil beberapa pemahaman diskusi kalian semua bahwa penciptaan langit dan bumi berikut dengan silih bergantinya siang dan malam, ya, siang dan malam, bumi dan atau langit dan bumi. Nah, ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu harus menjadi bahan tafakur bagi kita semua. Jadi harus tafakur betapa besar kekuasaan Allah menciptakan langit, menciptakan bumi. Langit yang diciptakan dihiasi oleh apa? Matahari, bintang, bulan, awan dan juga yang lainnya. Kemudian bumi dengan segala isinya, ada laut, ada daratan, ada pegunungan. Itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus menjadi bahan tafakur dan tasyakur. Ya, ditafakuri. Ketika kita bisa mentafakuri, mensyukuri bagaimana penciptaan langit dan bumi, maka kita akan termasuk orang-orang sebagai ulul albab. Apa itu ulul albab? Ya, yang mempunyai kesempurnaan akal dan kecerdasan. Itu adalah ulul albab. Nah, salah satu jalan kita menjadi ulul albab memahami bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dari penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Ya, so pergantian siang dan malam. Ya, kita pernah berpikir tidak? Pernah 12 jam kita memperhatikan matahari dari mulai terbit sehingga terbenam, pernah tidak? Dan kumaha geserna matahari, ya? Bagaimana pergeseran matahari dari timur ke barat, pernah? Ya. Padahal secara logika itu ada perpindahan. Ya. Baik itu perpindahan matahari atau perputaran bumi. Ya. Bagaimana matahari tenggelam di sebelah barat, ya. Kemudian bumi berubah menjadi malam gelap, malam dihiasi oleh sinar bulan, apalagi bulan pada tanggal 14, ya, dengan istilah bulan purnama, itu dengan cahaya yang terang benderang. Maka itu adalah bukti dari kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, jadi intinya setiap penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdapat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik penciptaan langit, penciptaan bumi, siang dan malam, termasuk penciptaan manusia. Nah, barangkali di pertemuan hari ini itu saja materi yang disampaikan. Selanjutnya silakan untuk tugas mandiri, ya, tugas mandiri untuk dipersiapkan. Apa tugasnya? Berarti tugas mandiri itu adalah bukan kelompok, tugas individu. Silakan sudah pada memegang LKPD-nya, bahan evaluasinya, dan tugas tambahannya, tugas mandiri adalah satu, silakan hafalkan surat Al-Imran ayat 190, ya, dengan bacaan yang berulang-ulang agar hafal, dengan menggunakan kaidah tajwid, makharijul huruf, sifat huruf, ya. Nah, untuk penilaian lebih lanjutnya, mintalah teman masing-masing untuk saling mendengarkan, saling mengoreksi beserta terjemahannya. Itu tugas tambahan, tugas individu. Yang intinya, yang tugas pertama tadi, silakan kalian kaji kembali isi kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190 di LKPD yang sudah saya bagikan. Kemudian tugas mandiri selanjutnya, hafalkan surah Ali Imran dengan bacaan yang berulang-ulang, ya. Nah itu barangkali itu saja di pertemuan pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi pada kesempatan kali ini saya banyak salah, banyak hilaf. Mohon untuk dimaafkan bagi anak-anakku sekalian. Ya, maka itu mohon maaf atas kekurangannya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la